Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 16 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 16 Maret 2022 berjudul Kita Dipanggil Sesuai dengan Maksudnya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Penurutan mereka yang tanpa pamrih, yang tidak disertai dengan janji upah, tampaknya amat mengherankan. Tetapi perkataan Kristus merupakan sebuah undangan yang memiliki kuasa yang sukar ditahan. Kristus ingin membuat nelayan yang rendah hati ini dalam hubungannya dengan Dia menjadi alat menarik orang dari pelayanan kepada setan, lalu menempatkan mereka di bawah tugas pelayanan bagi Allah. Di dalam pekerjaan inilah mereka akan menjadi saksinya, menyampaikan kepada dunia ini kebenarannya yang tidak berbaur dengan tradisi dan ilmu pengetahuan manusia yang menyesatkan, dengan mempraktikkan kebijakannya, dengan berjalan dan bekerja dengannya, mereka akan disanggupkan menjadi penjala manusia. Pekerja dengan tabiat seperti inilah yang sangat diperlukan dewasa ini. Manusia yang mau mengabdikan dirinya tanpa pamrih ke dalam tugas pelayanan kerajaan Allah kepada dunia yang terbaring dalam kejahatan. Dunia ini memerlukan manusia yang berpikir, manusia yang memiliki prinsip, manusia yang senantiasa bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan. Orang yang mahir menjalankan percetakan sangat diperlukan dewasa ini, supaya kebenaran dapat memperoleh sayap yang membawanya dengan cepat kepada semua bangsa, bahasa, dan manusia. Pelayan Injil halaman 20-21. Bekerja untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa adalah panggilan tertinggi dan termulia yang pernah dimiliki atau yang dapat dimiliki manusia. Kegagalan dan keberhasilan dalam usaha ini sangatlah penting, karena hasilnya tidak berakhir dengan hidup ini, tetapi menjangkau hingga ke dalam kekekalan. Testimonies Jilid 5 halaman 411. Terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 15 Desember tahun 1892 paragraf 7 yang berbunyi, sementara setan bekerja melalui agen-agen manusianya mencari siapa yang dapat ia hancurkan, Kristus bekerja untuk menyelamatkan yang terhilang. Saudara sekalian,
setan punya agen manusia untuk menghancurkan sesama manusia. Sementara itu, Kristus bekerja untuk menyelamatkan yang hilang. Adakah Yesus mempunyai agen-agen manusia untuk selamatkan yang terhilang? Renungan hari ini menyatakan bahwa Tuhan punya maksud bagi kita semua, yaitu untuk menjadi saksinya, untuk menyampaikan kebenarannya kepada dunia. Kebenaran untuk menyelamatkan yang terhilang. Namun pertanyaannya adalah, kebenaran yang bagaimana? Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 92 paragraf 1 yang berbunyi, "Di dalam pekerjaan inilah mereka akan menjadi saksinya, menyampaikan kepada dunia ini kebenarannya, yang tidak berbaur dengan tradisi dan ilmu pengetahuan manusia yang menyesatkan." Di zaman Yesus saja sudah ada kebenaran yang dicampur dengan ajaran manusia yang menyesatkan, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, oleh karena hal ini, apakah yang Yesus lakukan? Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 257 paragraf 3 berkata, "Tetapi ia melewati orang-orang pintar pada zamannya, karena mereka itu hanya bersandar pada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat merasakan penderitaan manusia dan menjadi teman sekerja dengan orang yang dari Nazaret itu. Dalam kesombongan mereka merasa hina jika diajar oleh Kristus." Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, dia tidak menggunakan orang-orang pintar dan terpelajar pada zamannya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Sebab orang-orang yang pintar dan berpendidikan ini bersandar pada hikmat diri mereka sendiri. Lalu, siapa yang Yesus pilih? Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 258 paragraf 1 menyatakan, Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka tidak disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang hina dan tidak terpelajar karena hanya nelayan dari Galilea. Tetapi Kristus terang dunia, dengan limpahnya dapat menyanggupkan mereka menjadi saksinya yang penuh kuasa. Tetapi jangan salah, saudaraku dalam Tuhan. Yesus tidak memandang rendah akan pendidikan. Karena apabila seseorang dikendalikan oleh kasih Allah dan diabdikan bagi pekerjaannya, pikiran yang berpendidikan itu menjadi suatu berkat. Tetapi pada zaman Yesus, mereka yang pintar dan berpendidikan tidak mau diajar oleh Yesus. Mereka merasa hina bila diajar oleh Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 257 paragraf 3 berkata, "Hal utama yang patut dipelajari oleh orang yang akan menjadi pekerja bersama Allah adalah pelajaran tentang tidak bersandar pada diri sendiri. Lalu mereka bersedia untuk diberi tabiat Kristus. Hal ini tidaklah didapat oleh pendidikan dalam kebanyakan sekolah ilmu pengetahuan di dunia ini. Buah-buah kebijaksanaanlah yang didapat dari guru ilahi sendiri." Para murid diajar oleh Yesus sendiri, dan bila mana para murid-murid selesai mendapat pendidikan dari Yesus, mereka tidak lagi bodoh atau tidak berpendidikan. Mereka menjadi sama seperti Yesus dalam pikiran dan karakter, dan orang lain pun dapat menerima pengetahuan yang sama dari mereka, sebagaimana mereka memperolehnya dari Yesus. Inilah dasar utama untuk menjadi saksi Yesus, yaitu diajar oleh Yesus agar kita dapat mengabarkan kebenaran yang sejati yang tidak berbaur dengan kesesatan. Dan kebenaran itu hanya berasal dari Yesus saja. Karenanya penting sekali bagi kita untuk diajar oleh Yesus. Apakah kita masih bisa diajar oleh Yesus? Oh ya, sudah tentu. Yesus berkata melalui Testimonies for the Church volume 7 halaman 159 paragraf 1. Guru ilahi mengatakan, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Guru ilahi itu adalah Yesus Kristus, dan dialah guru terbesar yang pernah dunia lihat dan kenal. Dan Yesus berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar. Artinya, hanya Roh Kristuslah yang kompeten untuk mengajar kita. Hanya satu roh yang kompeten untuk ajar umat-umatnya, yaitu Rohnya Kristus yang kudus. Tidak ada yang lain.
Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kalaupun kita bukan orang pintar dan terpelajar, namun bila mana kita mau menerima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, maka Yesus sendiri yang ajar kita melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, dan kita menjadi sama seperti para murid, dapat menjadi saksi yang berkuasa dan kabarkan kebenaran yang sejati. Dan tidak hanya mengajar kita, saudaraku dalam Tuhan, tetapi sebagaimana para murid, Yesus juga bekerja bersama kita. Bagaimana caranya? Suratnya nomor 105 tahun 1900 paragraf 7 menyatakan, agen manusia, alat yang terlihat, adalah untuk mengkhotbahkan firman, dan Tuhan Yesus, agen yang tidak terlihat oleh Roh Kudus-Nya, adalah untuk membuat firman menjadi efektif dan berkuasa. Ada agen yang tidak terlihat, dan agen itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang bekerja melalui kehadiran Roh Kudus-Nya yang disebut Roh Kristus. Jadi, meski Yesus telah kembali ke sorga, tetapi oleh kehadiran Roh-Nya sendiri, Dia masih menyertai kita untuk ajar kita dan bekerja bersama kita dalam menyaksikan kebenaran sejati kepada dunia untuk selamatkan yang terhilang. Untuk inilah kita dipanggil, yaitu untuk menjadi saksinya dan kabarkan kebenaran Yesus yang murni. Inilah panggilan yang tertinggi dan termulia yang pernah dimiliki dan didapat oleh manusia. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, buka hati, terima kehadiran Roh Kristus dalam hati kita, agar kita menerima pengajaran Yesus, yang adalah sang kebenaran, dan kita menjadi penjala manusia, serta Yesus sendiri akan bekerja bersama kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kita, sebab kita dipanggil sesuai dengan maksud-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan pada pagi hari ini, untuk kami mau bekerja sama dengan Kristus, menjadi saksi-saksi yang berkuasa, menjakau jiwa-jiwa yang terhilang, mengabarkan kebenaran-Mu yang murni, sebab di dunia ini sudah banyak kebenaran yang menyesatkan, kebenaran yang dicampur dengan hikmat manusia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya Roh Kristus saja yang kompeten untuk mengajar kami, dan Roh Yesus saja yang bekerja bersama kami. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.